Bagi kalian pecinta Naruto, pasti tidak asing dengan klan Uchiha yang mempunyai mata ciri khas yaitu Sharingan. Sharingan sendiri adalah kemampuan yang dapat melihat pergerakan musuh, menggunakan genjutsu, meniru gerakan lawan, dan lain sebagainya. Sharingan sendiri mempunyai tingkatan yang lebih tinggi yaitu Mangekyo Sharingan. Ketika membuka kemampuan Mangekyo Sharingan, penggunanya dapat menggunakan jurus Izanagi, Izanami, Amaterasu, Susanoo, dan Mugen Tsukuyomi. Ternyata jurus-jurus tersebut terinspirasi dari dewa-dewa yang ada pada mitologi Jepang. Tanpa berlama-lama, langsung kita ke pembahasannya. Izanagi, Izanami. Izanagi dan Izanami adalah pasangan dewa yang dipercaya berperan besar dalam penciptaan pulau-pulau yang ada di Jepang, dan mereka juga dipercaya banyak melahirkan dewa-dewa pada mitologi Jepang yang dikenal saat ini. Tercipta dari dewa generasi awal yaitu Ame no Minakanushi, Takami Musubi, dan Kami Musubi, yang menugaskan mereka untuk membentuk dunia yang berisi ketertiban dan kedamaian. Untuk menjalankan tugasnya, mereka diberi sebuah alat seperti tombak yang terbuat dari dan dilapisi permata yang mewah yang disebut Amano Nuboko. Berdasarkan legenda, ketika mereka ingin membuat dunia, mereka berdiri di atas jembatan yang menghubungkan surga dan dunia yang disebut Awano Hashidate, di mana mereka membuat penciptaan dengan menggunakan tombak Amano Nuboko yang diarahkan ke laut dan menarik tombak tersebut. Dari tetesan air yang jatuh dari tombak tersebut terciptalah pulau Onogoroshima. Mereka lalu tinggal di pulau ciptaan mereka, menikah, dan membangun sebuah istana. Dalam pernikahan mereka menginginkan keluarga yang sempurna dengan kehadiran seorang anak. Perlu diketahui, jika dewa-dewa ini melahirkan seorang anak, mereka menggunakan ritual, jadi tidak sama dengan manusia dalam hal melahirkan. Dalam ritual tersebut, lahirlah seorang dewa yang diberi nama Hiruko. Namun, karena kondisi Hiruko yang cacat, dia lalu dihanyutkan ke laut dengan menggunakan perahu yang terbuat dari alang-alang. Merasa ada yang salah dengan ritual, mereka lalu kembali ke surga untuk bertanya kepada dewa-dewa pendahulu, dan mereka dianjurkan untuk mengulang ritualnya dengan langkah dan saran dari dewa-dewa pendahulu. Mendengar hal tersebut, mereka pun mencobanya dan berhasil. Hasilnya, mereka mendapatkan anak yang diinginkan. Anak-anak mereka lahir di pulau yang mereka ciptakan antara lain Pulau Awaji, Shikoku, Oki, Kyushu, Tsushima, dan Honshu. Mereka menyebut 8 pulau ini dengan sebutan Oyashi Makumi, yang berarti 8 tanah di pulau besar. Setelah melahirkan dewa-dewa di pulau tersebut, mereka melahirkan dewa dari manifestasi laut, angin, pohon, gunung, dan elemen alam lainnya. Sampailah ketika Izanami melahirkan dewa dari manifestasi api, yaitu Kagutsuchi, yang dimana ketika Kagutsuchi dilahirkan, dia membakar Izanami sampai mati. Meskipun Izanagi mencoba untuk menolongnya, namun sia-sia. Kesedihan dan amarah bercampur aduk karena kematian Izanami, yang membuat Izanagi memenggal Kagutsuchi dengan pedang yang disebut Ame no Ohabari. Menurut legenda, potongan tubuh dari Kagutsuchi ini disebar ke pulau-pulau dan terciptalah gunung berapi, sedangkan tetesan darah Kagutsuchi melahirkan dewa-dewa lainnya. Karena rasa rindu yang tak bisa dibendung lagi, Izanagi nekat ke dunia bawah atau yang disebut dengan Yomi, yang berarti negeri orang mati. Dengan tujuan membawa Izanami kembali ke dunia, Izanagi pun bertemu dengan Izanami. Namun karena Izanami telah memakan makanan yang ada di Yomi, Izanami tidak bisa ikut. Izanami lalu meminta penjaga Yomi untuk mengeluarkannya. Namun hal tersebut membutuhkan waktu, hingga Izanami meminta Izanagi untuk menunggu dengan tambahan tidak boleh mengunjungi Izanami selama waktu tersebut. Namun larangan tersebut dilanggar. Dengan membawa obor dan sisir Izanami, Izanagi menemukan Izanami dengan bentuk yang menjijikkan yang membuat Izanagi merasa jijik, ketakutan, dan akhirnya melarikan diri. Izanami yang melihat hal itu marah dan memerintahkan bawahannya untuk menangkap Izanagi. Tapi Izanagi berhasil kabur dan menutup pintu Yomi dengan batu-batu besar agar Izanami tidak bisa keluar. Setelah berhasil kabur dari Yomi, Izanagi lalu menyucikan diri dari kotoran yang dia dapat dari Yomi di sungai Woto. Ketika dia membasuh mata kiri dan kanannya, terciptalah Dewi Matahari Amaterasu dan Tsukuyomi Dewa Bulan. Dan terakhir ketika dia membasuh hidungnya, terciptalah Dewa Badai yaitu Susanoo. Amaterasu lahir di waktu yang bersamaan dengan saudaranya yaitu Tsukuyomi dan Susanoo. Arti dari nama Dewi yang satu ini adalah Dewi Agung yang bersinar di surga. Dijuluki sebagai Dewi Matahari karena menurut legenda dengan keberadaannya bumi diterangi cahaya matahari. Memiliki sifat lemah lembut, ini dibuktikan dengan legenda menyebutkan bahwa Amaterasu takut dan bersembunyi akibat dari tindakan adiknya yaitu Susanoo, yang menurut legenda kalah dalam perlombaan siapa yang lebih banyak melahirkan dewa.
Karena kejadian tersebut, Amaterasu bersembunyi di dalam gua yang disebut Ama no Iwato. Selama Amaterasu bersembunyi, bumi dalam keadaan yang kacau karena tidak disinari cahaya matahari. Menyadari hal itu, dewa-dewi yang ada di bumi melakukan ritual untuk memujuknya keluar dari gua. Para dewa-dewi ini pun melakukan rencana mereka, yang mana mereka memasang cermin suci Yata no Kagami di depan gua Ama no Iwato. Lalu mereka menari-nari, tertawa, dan semua tindakannya mengundang keseruan. Akhirnya Amaterasu pun penasaran dengan keseruan tersebut dan memutuskan untuk keluar dari goa. Hal yang pertama dia lihat adalah seorang wanita yang sangat cantik sampai Amaterasu terpana melihat seseorang tersebut. Padahal yang dilihatnya adalah dirinya sendiri dari pantulan cermin suci. Melihat hal itu, para dewa-dewi bumi langsung menutup mulut goa Ama no Iwato agar Amaterasu tidak bersembunyi lagi dan bumi kembali disinari oleh cahaya matahari. Legenda juga menyatakan bahwa Amaterasu menikah dengan saudaranya sendiri yaitu Dewa Tsukuyomi. Legenda ini juga yang biasa menjadi inspirasi dari cerita anime yang mengandung kisah cinta antara kakak dan adik. Hubungan pernikahan mereka baik-baik saja sampai ketika Amaterasu meminta Tsukuyomi untuk menemui dewa makanan yaitu Ukemochi. Tsukuyomi merasa jijik dengan dewa makanan ini karena membuat makanan dengan cara mengeluarkan makanan dari mulutnya, walaupun menurut legenda rasanya nikmat dan terlihat lezat. Karena merasa jijik, Tsukuyomi pun membunuh dewa Ukemochi yang membuat Amaterasu marah hingga Amaterasu tidak ingin melihat Tsukuyomi. Dan hal ini menurut legenda menyebabkan terjadinya siang dan malam karena kedua pasangan dewa-dewi ini berpisah. Legenda juga menyatakan kalau kaisar-kaisar Jepang adalah keturunan langsung dari Amaterasu karena menyimpan benda-benda yang dipercaya sebagai peninggalan dari Amaterasu, antara lain cermin Yata no Kagami, perhiasan Yasakani no Magatama, dan pedang Kusanagi no Tsurugi. Tsukuyomi. Tsukuyomi adalah dewa bulan dan namanya berarti busur rembulan. Jika pada mitologi-mitologi lain dewa bulan dianggap sebagai perempuan, tapi pada mitologi Jepang Tsukuyomi dianggap seorang laki-laki. Hal ini juga terdapat dalam Kokiji dan Manyoshi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Tsukuyomi menikah dengan saudaranya yaitu Dewi Amaterasu dan berakhir dengan perpisahan kedua pasangan dewa-dewi ini. Sama seperti dengan cerita Naruto, Tsukuyomi memiliki tugas yang berkaitan dengan bulan yaitu membimbing jiwa manusia di dalam mimpi dan dunia spiritual agar tetap pada jalan yang benar. Hal ini memiliki kesamaan dengan jurus Tsukuyomi dan Mugen Tsukuyomi, di mana pada jurus tersebut menargetkan seseorang untuk dibawa ke dunia mimpi yang terjadi berulang kali. Dan terakhir ada Susanoo. Susanoo adalah dewa badai dan sekaligus dewa lautan. Menurut legenda, Susanoo mendapat tugas dari ayahnya untuk turun ke bumi. Merasa berat, Susanoo pun mematuhi perintah tersebut. Sebelum melakukan tugasnya, Susanoo bertemu dengan kakaknya yaitu Dewi Amaterasu dengan tujuan menyampaikan salam perpisahan. Dalam perpisahan tersebut, mereka melakukan perlombaan yaitu melahirkan dewa lebih banyak dari barang lawannya. Dewi Amaterasu menggunakan pedang Susanoo, sedangkan Susanoo menggunakan kalung Dewi Amaterasu. Hasilnya adalah kemenangan Amaterasu yang melahirkan 5 dewa, sedangkan Susanoo melahirkan 3 dewi. Melihat hasil tersebut, Susanoo marah dan mengamuk sampai amukan dari Susanoo membunuh salah satu pengikut dari Amaterasu yang membuat Amaterasu takut dan bersembunyi di gua Ama no Iwato. Karena kejadian tersebut, Susanoo pun dihukum dengan dikirim ke sebuah desa. Disinilah cerita legenda tentang kuatnya Susanoo dimulai. Susanoo bertemu dengan sepasang kakek nenek yang bersedih. Melihat hal tersebut, Susanoo bertanya kepada mereka apa yang membuat mereka bersedih. Mereka pun menjelaskan bahwa mereka adalah sebenarnya sepasang dewa-dewi bumi yang memiliki 8 anak, yang mana anak pertama sampai ke-7 diambil dan ditumbalkan ke makhluk berkepala 8 yaitu Yamata no Orochi. Anak ke-8 mereka ingin mereka selamatkan, namun Yamata no Orochi sangat kuat hingga sepasang orang tua ini hanya bisa pasrah. Susanoo yang mendengar hal itu berinisiatif untuk menolong mereka dengan syarat jika berhasil Susanoo akan menikahi putri mereka yang bernama Kushinada. Kedua orang tua itu pun setuju. Susanoo lalu memancing Yamata no Orochi dengan 8 tong sake. Cara tersebut berhasil memancing Orochi keluar dan Yamata no Orochi meminum sake tersebut hingga mabuk. Situasi ini pun dimanfaatkan oleh Susanoo untuk memotong tubuh Yamata no Orochi dari kepala hingga ekornya. Dan Susanoo menemukan pedang legendaris yaitu Kusanagi no Tsurugi. Lalu pada akhirnya Yamata no Orochi pun mati.
Setelah berhasil mengalahkan Yamata no Orochi, sesuai janji Susanoo menikahi Kushinada dan pedang Kusanagi no Tsurugi diberikan ke kakaknya yaitu Dewi Amaterasu sebagai permintaan maaf. Dalam cerita Naruto, Susanoo digambarkan seperti samurai raksasa yang terbuat dari cakra menggunakan Mangekyo Sharingan. Persamaan Susanoo yang ada di cerita Naruto dan mitologi Jepang adalah ketika bertarung menggunakan semacam senjata. Bahkan Susanoo Sasuke menggunakan pedang kembar, persis seperti legenda Susanoo menggunakan dua pedang dalam membasmi Yamata no Orochi. Demikian pembahasan dari jurus klan Uchiha di dunia nyata, yang ternyata jurus klan Uchiha ini terinspirasi dari dewa-dewi mitologi Jepang. Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like di bawah. Kalau kalian ada saran, komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan update dari channel ini. Oke, itu aja. Thank you and see you on the next video.